Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ridayanti dari kelas 12 IPA 4. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek matematika minat saya, yang dimana membuat video menjelaskan tentang contoh soal turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat saya menjelaskan contoh soalnya. Langsung saja. Sebelum masuk ke contoh soal, ada beberapa materi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, itu ada pengertian. Yang kedua, yaitu ada rumus turunan fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, itu contoh soal. Pengertian turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menentukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan adalah sin X, cos X, dan tangen X. Nah, di sini udah ada beberapa turunan dasar trigonometri yang harus diketahui sebelum kalian memecahkan persoalan turunan dari trigonometri. Yang pertama, yaitu ada fx sin X menjadi cos X. Yang kedua, yaitu ada fx sama dengan cos X menjadi min sin X. Yang ketiga, yaitu ada fx sama dengan tangen X menjadi sekan kuadrat X. Yang keempat, yaitu fx sama dengan kotangen X menjadi min kosekan kuadrat X. Yang kelima, yaitu fx sama dengan sekan X menjadi sekan X dikali tangen X. Yang keenam, yaitu fx sama dengan kosekan X menjadi min kosekan X dikali kotangen X. Nah, ini yang harus kalian hafal dan yang harus kalian ingat, karena ini adalah turunan dasar trigonometri yang bisa memecahkan persoalan turunan trigonometri. Oh ya, sebelum memasuki contoh soal, ada beberapa yang harus kalian ketahui. Contohnya, seperti turunan dari 4x adalah 4. Turunan dari 20x adalah 20. Dan turunan dari 100 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena dia nggak ada variabelnya, cuma ada angkanya doang. Jadi, semua yang ada variabelnya itu jadi 0. Misalkan nih, turunan dari 1000 itu 0, turunan dari 1 itu 0. Tapi berbeda kalau ada variabelnya, itu kayak misalnya turunan dari 2x sama dengan 2, gitu teman-teman. Nah, terus juga kalau misalkan ada pangkat, itu biasanya pangkatnya pindah ruaskan ke depan. Dan untuk pangkatnya sendiri, itu juga dikurangi 1. Misalnya kayak gini nih. Tangen pangkat 4 itu menjadi 4 tangen pangkat 3. Kenapa bisa menjadi 4 tangen pangkat 3? Karena kan tadi di contoh soalnya itu tangen pangkat 4. Ya, karena tadi pangkat itu selalu dipindah ruaskan ke depan, jadi pangkat 4-nya itu dipindahin ke depan nih, ke ruas depan. Jadi 4 tangen pangkat 3. 3-nya itu dari mana? Harus ingat nih teman-teman. Untuk turunan pangkatnya sendiri, itu selalu dikurang 1. 4 dikurang 1, itu kan 3 ya. Jadi 4 tangen pangkat 3. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu ada fx sama dengan tangen dalam kurung 2x plus 3 menjadi sekan kuadrat dalam kurung 2x plus 3 dikali 2. Kenapa bisa jadi sekan kuadrat?
Karena sekant kuadrat itu turunan dari tangen. Dan kenapa di sini bisa ada dikali 2? Karena 2 ini itu turunan dari 2x. Turunan dari 2x itu kan 2 ya, teman-teman. Nah, jadi hasil akhirnya itu 2 sekant pangkat 2 dalam kurung 2x plus 3. Kenapa bisa menjadi 2 sekant pangkat 2 dalam kurung 2x plus 3? Karena 2-nya ini dipindah ruaskan. Jadi hasil akhirnya itu 2 sekant pangkat 2 2x plus 3. Nah, di sini udah terdapat contoh soal yang kedua, yang di mana fx sama dengan min cos pangkat 4x, nilai dari turunan fungsi v per 3 itu berapa? Nah, v per 3 ini sama aja kayak 180 per 3, yang di mana hasilnya jadi 60 derajat. Kita langsung masukin aja. Menjadi min 4 cos pangkat 3x dalam kurung min sin x. 4 ini dari mana? Nah, 4 ini dari pangkat sini. Yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalkan 4 selalu dipindah ruaskan ke depan. Jadi, min 4 cos pangkat 3x. 3 ini dari mana? 3 ini yang tadi saya sudah jelaskan. Pangkat itu, turunan dari pangkat itu selalu dikurangi 1. 4 dikurang 1 itu kan 3. Jadi, min 4 cos pangkat 3 x dalam kurung min sin x. Nah, min sin x ini dari turunan cos x. Jadi 4 cos pangkat 3x dikali sin x. Karena sinnya udah keluar dari dalam kurung, maka si minnya ini dipindah ruaskan ke sini kan. Jadi kan min ketemu min itu plus. Jadi hasilnya 4 cos pangkat 3x dikali sin x. Ini belum selesai, teman-teman. Kan yang ditanya itu turunan fungsinya bukan x, tapi v per 3. Nah, v per 3 ini sama aja kayak 60 derajat. Kita masukin nih, 60 derajat. Sama dengan 4 cos pangkat 3, kita tulis nih di sini. Cuma bedanya, x-nya ini diganti jadi 60. Jadinya 4 cos pangkat 3 dalam kurung 60 dikali sin 60. Sama dengan 4 dalam kurung 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 akar 3. 1 per 2 ini dari mana? 1 per 2 ini dari cos 60. Kenapa kok bisa jadi 1 per 2? Teman-teman bisa ingat-ingat lagi ya, ini itu bagian dari sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa dari cos 60 itu kan 1 per 2. Nah, sama aja nih kayak 1 per 2 akar 3. Ini tuh dari sin 60. Sudut dari sin, sudut istimewa dari sin 60 itu 1 per 2 akar 3. Jadi sama dengan 4 dalam kurung 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 akar 3. Kita coret aja nih teman-teman, 4 sama 2-nya. Ya. 4 sama 2-nya kita coret, jadi hasilnya 2. 4 dibagi 2 kan jadi 2 ya teman-teman. Nah, 1 per 8 ini dari mana? 1 per 8 ini itu dari 1 per 2 pangkat 3. Ya kan? Kan kalau 1 pangkat 3 tetap 1 ya teman-teman. Kalau 2 pangkat 3 itu 8. Karena 2 dikali 2 dikali 2. Nah, akar 3 ini dari sini. Nah, setelah itu, biar dapat hasilnya, 2 sama 8 ini kita coret, teman-teman. 2 sama 8 ini kita coret. Jadi, 1 per 4 akar 3. Nah, hasil akhirnya itu adalah akar 3 per 4. Akar 3 per 4 ini dari mana? Akar 3 ini dari 1 dikali akar 3. Jadi hasil akhirnya itu akar 3 per 4, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian
video penjelasan tentang contoh soal turunan fungsi trigonometri dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.